Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Angelina Septiani, Leni Erliani, Muhammad Asep Hidayatullah, Oktavianti, dan Siti Zahwa. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kebudayaan Bakson, Hoabin, dan Dongson di Indonesia. Persebaran kebudayaan Bakson Hoabin di Indonesia terjadi pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kebudayaan Bakson Hoabin masuk ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat memiliki rute Vietnam, Thailand, Semenanjung Melayu, dan Indonesia Barat. Jenis manusia purba yang melakukan penyebaran kebudayaan Bakson Hoabin melalui jalur barat adalah Melayu Austronesia. Sedangkan jalur timur memiliki rute Vietnam, Taiwan, Filipina, dan Indonesia Timur. Jenis manusia purba yang melakukan penyebaran kebudayaan Bakson Hoabin jalur timur adalah Papua Melanosoid. Di lembah Sungai Mekong terdapat 2 kebudayaan, yaitu Baskon Hoabin dan Dongson. Baskon sendiri adalah daerah pegunungan, sedangkan Hoabin adalah daerah dataran rendah. Nah, keduanya terletak tidak jauh dari Teluk Tonkin, dan dari Teluk Tonkin ini kebudayaan Baskon Hoabin menyebar ke wilayah Asia Tenggara lainnya. Persebaran kebudayaan tersebut bersamaan dengan perpindahan penduduk Vietnam ke Asia Tenggara. Ras yang masuk ke Indonesia pada zaman Mesolitikum adalah ras Papua Melanosoid. Nah, ras ini umumnya bertempat tinggal di daerah Papua. Ras Papua Melanosoid ini sampai ke Indonesia pada zaman Holosen. Ras Papua Melanosoid datang ke Indonesia dengan menggunakan transportasi perahu bercadik. Pada awalnya, mereka mendiami Sumatera dan Jawa. Namun, karena terdesak dengan ras Melayu yang datang, kemudian mereka pindah ke Indonesia bagian timur. Ras Papua Melanosoid sudah hidup setengah menetap atau semi-nomaden, hidup berburu, menangkap ikan, dan bercocok tanam. Mereka tinggal di gua-gua atau rumah panggung untuk menghindari dari binatang buas. Mereka meninggalkan sampah dapur atau pojok komunal di gua-gua atau sering disebut juga abyss storage roach. Pojok komunal juga dibuang di bawah kolong rumah panggung mereka sehingga menumpuk dan menggunung. Kapak genggam yang ditemukan di dalam bukit karang tersebut dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera, sesuai dengan lokasi penemuannya yaitu di Pulau Sumatera. Flak case berupa alat-alat kecil terbuat dari batu yang disebut dengan flak case atau alat serpih. Flak case selain terbuat dari batu, biasa juga ada yang dibuat dari batu-batu indah berwarna seperti kalsedon. Flak case mempunyai fungsi sebagai alat untuk menguliti hewan buruannya, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Jadi, fungsinya seperti pisau pada masa sekarang. Kejok and Modinger adalah bukti-bukti sampah kerang yang berdiameter sampai 100 meter dengan kedalaman 10 meter. Peninggalan ini ditemukan di Sumatera. Lapisan kerang tersebut diselang-selangi dengan tanah dan abu. Kebudayaan Dongson merupakan kebudayaan perunggu yang ada di Asia Tenggara. Daerah ini merupakan pusat kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Kebudayaan Dongson sampai ke Indonesia melalui jalur barat, yaitu Semenanjung Malaya. Pembawa kebudayaan ini adalah bangsa Austronesia. Pendapat tentang kebudayaan Dongson sampai ke Kepulauan Indonesia terbagi dalam 2 tahap, yaitu 1. Zaman Neolitikum berlangsung kurang lebih sejak 2000 sebelum Masehi. Merupakan zaman batu tulis, zaman kebudayaan kapak persegi. Zaman perunggu kurang lebih sejak 500 sebelum Masehi. Penyebaran kebudayaan Dongson tersebut menyebabkan terbaginya kebudayaan di Indonesia menjadi 2, yaitu kebudayaan Melayu tua atau Proto-Melayu di masyarakat Dayak pedalaman. Yang kedua ada kebudayaan Melayu muda, Diotro Melayu, di masyarakat Bali Aga
dan Lombok. Kebudayaan Dongson adalah kebudayaan zaman perunggu yang berkembang di lembah Song Hong, Vietnam. Kebudayaan ini juga berkembang di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia dari sekitar 1000 sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi. Kebudayaan Dongson ini berawal dari evolusi kebudayaan Austronesia. Kebudayaan Dongson secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai hasil karya kelompok bangsa Austronesia yang terutama menetap di pesisir Anam, yang berkembang antara abad ke-5 hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Kebudayaan ini sendiri mengambil nama situs Dongson di Tionghoa. Pengaruh Cina yang berkembang pesat juga ikut mempengaruhi kebudayaan Dongson. Terlebih, adanya ekspansi penjajah Cina yang mulai turun ke perbatasan-perbatasan Tonkin. Hal ini dilihat dari motif-motif hiasan Dongson memberikan model benda-benda perunggu Cina pada masa kerajaan-kerajaan pendekar. Nekara adalah benda yang terbuat dari perunggu berbentuk seperti dandang yang terlungkup atau semacam kerumbung yang berpinggang pada bagian tengahnya dan bagian atasnya tertutup. Bejana perunggu berbentuk seperti periuk, tetapi langsing dan gepeng. Bejana ditemukan di Kerinci, Sumatera Barat, dan Madura. Kapak sepatu atau kapak corong adalah kapak yang terbuat dari perunggu yang bagian atasnya berbentuk corong. Kapak corong disebut juga kapak sepatu karena bagian bentuk corongnya dipakai untuk tempat tangkai kayu yang bentuknya menyiku seperti bentuk kaki. Perhiasan perunggu antara lain berbentuk gelang, kalung, anting-anting, dan cincin. Pada umumnya, barang-barang perhiasan tersebut tidak diberi hiasan ukiran. Peninggalan ini banyak ditemukan antara lain di Anyer, Banten, Pelawangan dekat Rembang, Jawa Tengah, Gilimanuk, Bali, dan Malelo, Sumba. Sekian penjelasan dari kami mengenai kebudayaan Bakson, Wahhabin, dan Dongson di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.